Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, saya Fatah Saiful Anwar, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, konsentrasi psikologi pendidikan Islam. Dalam sebuah mata kuliahnya adalah pendidikan karakter dan nilai-nilai spiritual Islam yang diampu oleh dosen kami, Profesor Maragustam MA. Beliau ini ahli dalam pendidikan karakter. Banyak buku beliau terkait dengan pendidikan karakter ini. Kemudian dalam mata kuliah ini saya mendapat jatah atau mendapat bagian terkait pendidikan karakter versi Thomas Likona. Nah, pendidikan karakter itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dibahas, apalagi melihat keadaan zaman saat ini. Kita mengalami degradasi moral begitu besar, terutama di sektor sekolah, pendidikan, bahkan pemerintah, politik, dan lain-lain. Itu tindakan bermoral itu masih sangat minim. Bahkan kita sendiri saja seringkali melakukan tindakan yang belum sesuai dengan tuntutan moral itu. Maka disinilah pendidikan karakter atau moral, pendidikan karakter itu sangat perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Pendidikan karakter itu ada sejak pendidikan itu ada. Nah, maka di sekolahan pendidikan itu tidak cuma transfer of knowledge, tapi juga transfer of values. Nah, kelemahannya itu pendidikan saat ini itu berat sebelah, mengedepankan transfer of knowledge tapi value-nya itu masih lemah. Disinilah langsung saja kita masuk kepada pendidikan karakter versi Thomas Likona ini. Thomas Likona mendefinisikan pendidikan karakter itu sangat enak dipahami. Yang pertama itu pendidikan karakter. Karakter itu dianggap sebagai good karakter atau karakter baik. Kemudian menjadi good karakter menjadi moral feeling atau moral knowing. Pertama itu moral knowing itu pengetahuan tentang moral, kemudian terpatri dalam diri seseorang menjadi moral feeling, ya, menjadi sudut pandang batin seseorang terkait dengan tuntutan moral yang akan dilakukan. Setelah itu menjadilah moral action atau perilaku yang lahir. Perilaku yang lahir itu sesuai dengan moral knowing yang orang miliki atau pengetahuan tentang moral itu tadi. Maka disinilah pendidikan moral itu dilakukan itu ya, prosesnya itu ada di 3 fase ini. Kemudian saya juga melakukan penelaahan terhadap referensi lain terkait pendidikan karakter. Saya menemukan dari Hujjatul Islam Imam Ghazali, kemudian Ibnu Miskaweh itu mendefinisikan sama terkait karakter. Kalau dalam bahasa mereka itu akhlak istilahnya. Akhlak itu merupakan perilaku refleks yang dilakukan seseorang tanpa melakukan pemikiran terlebih dahulu atau pertimbangan. Jadi ya refleks, ketika refleksnya baik maka akhlaknya baik, ketika refleksnya itu perilaku yang buruk berarti akhlaknya memang buruk. Itu tergantung pada pendidikan karakter sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan kesamaan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin perlu juga mengenal Thomas Likona itu sebagai profesor dalam bidang psikologi pendidikan. Beliau juga merupakan ketua asosiasi terkait
aktivitas pendidikan karakter di Amerika sana. Tidak perlu panjang lebar saya sampaikan karena beliau itu udah tokoh masyhur, tapi yang lebih terpenting itu adalah konsep beliau terkait pendidikan karakter di sekolah. Teman-teman kembali lagi ke pendidikan karakternya Thomas Licona. Nah, pendidikan karakter Thomas Licona pertama kali yang beliau konsepkan itu ada di sekolah. Karena apa? Sekolah itu tempat utama pendidikan karakter itu ada. Nah, dalam konteks pendidikan, walaupun pendidikan karakter itu juga dalam bukunya Thomas Licona itu juga ada di masyarakat, orang tua, kemudian keluarga, dan lain sebagainya. Itu banyak. Tapi kali ini akan saya sampaikan tentang pendidikan karakter di sekolah. Pertama kali saya awali dengan sebuah cerita. Ini juga ada di bukunya Thomas Licona. Kenapa anak itu umuran SD itu umpama sekolah di kultur sekolah yang baik, tetapi ketika lulus kemudian sekolah di jenjang berikutnya itu tidak meneruskan perilaku atau karakter yang baik itu ketika SD. Nah, itu kan problem. Maka disinilah perlu orang tua itu mencari sekolah untuk anaknya, sekolah yang baik. Nah, karena apa? Secara psikologis anak itu ketika remaja itu sifatnya itu self-centered atau berpusat pada diri sendiri. Jadi berdasarkan pemikirannya, kemauan hatinya. Nah, untuk menanggulangi ini atau pendidikan karakter yang bisa masuk pada usia seperti ini di sekolah SMP maupun SMA itu perlu membangun kultur sekolah budaya moral yang mendukung, yang baik. Nah, maka kemudian selanjutnya itu masuk pada ranah sekolah. Siapa tokoh utama dalam melakukan pendidikan karakter ini? Ya tentu guru-guru kita di sekolah. Itu yang pertama, karena guru itu sebagai orang tua murid ketika di sekolah. Oleh Thomas Licona ada 3 kriteria yang beliau sampaikan. Yang pertama itu guru sebagai penyayang yang efektif, dimana guru itu di sekolah itu bisa membangun hubungan emosional dengan murid. Kemudian biasanya perjanjian-perjanjian dengan murid terkait moral. Kemudian reward punishment itu siapa yang melakukan? Itu guru. Nah, maka di sini apakah guru agama saja atau guru PKN saja atau guru sosial saja? Maka dalam konteks pendidikan semua guru mata pelajaran harus punya jiwa seperti yang disampaikan Thomas ini, harus bisa melakukan kasih sayang itu tadi kepada murid secara efektif. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu guru sebagai model atau teladan atau tokoh. Nah, ini juga keliru juga di sekolah yang dijadikan standar moral tokoh itu guru agama saja atau guru yang PKN, tapi guru matematik, fisika nanti dulu. Nah, itu yang keliru. Padahal semua guru mata pelajaran apa saja itu harus memiliki kriteria ini, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Naudzubillah, itu banyaklah di media berseliweran berita-berita guru yang melakukan tindakan yang bejat. Itu sangat tidak kita inginkan. Kemudian selain menjadi penyayang, menjadi model, itu juga menjadi mentor. Maksudnya gimana? Guru itu bisa melakukan penguatan, penyampaian terkait moral, tindakan moral yang harus dilakukan siswa. Itu kembali lagi kayak tadi, semua guru itu harus bisa melakukan itu. Karena di sini itu enggak
khususkan guru agama atau guru apa, tapi semua guru itu harus melakukan ini. Itu 3 hal penting guru yang harus dimiliki. Kemudian selanjutnya itu ikhtiar yang kedua itu melakukan disiplin moral. Sekolah ini perlu melakukan pendisiplinan moral warga sekolahannya. Nah, maka kesadaran nurani adalah kuncinya. Nah, semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, staf, murid, bahkan sampai tukang sampahnya, pegawai kantinnya, maupun cleaning service-nya, semua Pak Kebon juga itu harus memiliki kesadaran nurani bersama. Itu penting, karena disitulah murid dan semua warga sekolah itu berinteraksi. Maka ini akan melahirkan kultur sekolah yang baik yang mendukung pendidikan karakter itu tersebut. Kemudian selanjutnya itu sekolah itu bisa melakukan ikhtiar yang ketiga, yaitu membentuk atau membuat kurikulum sekolah yang berbasis kultur religius, berkarakter, dan lain sebagainya. Itu penting dilakukan karena dengan kebijakan sekolah lah semua warga itu akan bisa patuh. Itu sangat perlu dilakukan dalam hal ini. Nah, mungkin bisa lewat muatan lokal atau otonomi kebijakan sekolah. Sekarang itu sudah banyak sekolah yang menerapkan itu. Paling banyak itu seperti kultur religius, seperti melakukan literasi setiap pagi, membaca Al-Quran secara bersama, kemudian sholat duha, kemudian kajian-kajian tentang agama, pembiasaan, rihlah, studi banding. Itu kebijakan sekolah yang menentukan. Kemudian yang terakhir itu, ikhtiar terakhir itu pendidikan yang holistik. Maksudnya adalah sinergitas atau kerjasama yang menyeluruh antara sekolah, orang tua, guru, dan murid. Nah, ketika berbicara sekolah, maka sekolah dan guru itu hanya bisa melaporkan perkembangan murid di sekolah. Guru itu harus melakukan checklist atau asesmen terkait karakter itu terhadap murid-muridnya, kemudian melaporkannya kepada orang tua. Nah, ketika sudah sampai orang tua, maka itu sekolah, guru itu sudah tidak bisa melakukan lebih. Maka disitulah guru itu orang tua itu berperan di situ, ikut serta dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian selain itu juga masyarakat itu juga di luar sekolah, maka masyarakat itu harus ikut serta untuk membangun budaya masyarakat yang baik. Kemudian yang paling menentukan itu juga kebijakan pemerintah, Kemendikbud atau di Kementerian Agama terkait pendidikan Islam. Itu kebijakannya itu sangat diperlukan di sini untuk menyokong berjalannya pendidikan karakter di bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan di mana-mana karena buku beliau Thomas Likona itu aja tebalnya segini, dan saya menjelaskan hanya beberapa menit saja. Atas kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.